Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genu ID ya. Oke, kita langsung saja bahas menu buy close yang saya berikan hari ini ya. Sekalian saya bahas juga eh, belasan saham yang di request teman-teman grup saya di pemahaman saham. Yang mau join silahkan, link ada di deskripsi ya. Ingat, pemahaman saham tidak ada titip-titip dana. Kalau ada yang tawarkan titip dana, diinvestasikan ke saya, itu jelas pembohongan, tidak ada seperti itu. Yang saya ada hanya grup rekomendasi dan grup dan online kelas ya. Online kelas itu nanti saya akan ajarkan analisa supaya teman-teman bisa mahir tradingnya, bisa trading sendiri. Jadi tidak tidak perlu ikut orang lagi, Anda bisa trading sendiri. Itu kalau online class. Tapi kalau rekomendasi Anda ikut saya beli apa nanti saya share ke kalian, kalian juga ikut beli. Ya, kalau itu grup rekomendasi ya. Oke, untuk intensitas saya sudah bilang masih oke, ya masih dalam fase fase eh, sideways di atas ya. Dia masih kuat di 6860-nya ya, sampai 6880. Ya, dia retest lagi ke 6920 sampai 6940 lah ya. Posisi masih sideways di atas, masih oke. Oke, lanjut saja kita bahas menu buy close hari ini. Saya berikan Bukalapak. Ya, saya infokan beli di 300 dan saya infokan beli boleh buy lagi ya di 294 sampai 300 maksimal ya. Kalau 300 dia break, besok dia akan lanjut TP ke TP 1 kita bisa di 308 lah, 306 boleh lah. 306 Anda sudah cuan lebih dari cukup sebenarnya ya. Itu hampir 3%. Kalau 306 ya harapan saya dia bisa ke 308 sampai 320 ya. Kalau dia turun, turun kemungkinan ada gap gap ini ya. Kenapa dia kemarin nggak mau tutup ya? Kalau dia tutup lebih enak, lebih tenang kita tradingnya. Tapi kalau ini, kalau dia turun dia akan tutup gap ini, mungkin di sini 270 ya. Nah, pas dia tutup gap, kalau dia closing mantul, ya Anda beli, beli lagi ya. Kalau misalnya nggak naik, tapi kalau naik ya Anda tinggal TP ya. Karena Bukalapak ini juga ada gap di atas 350 yang belum ditutup sama sekali ya. Harapan saya sih bisa ke sini ya. Ya, pertama di 320 dulu lah ya. 308 itu TP pertama bisa di sana ya. 308 sampai 312 lah ya. Bisa TP pertama di sana. Kalau lanjut ya dia ke 320 sampai maksimal 350-an ya untuk Bukalapak. SL-nya di mana? SL-nya misalnya turun, misal dia turun 270, nggak usah langsung di SL, kita lihat dulu kalau di mantul baru tambah muatan ya. SL-nya bisa di bawah 270 ya, di 266 boleh. Kalau mau SL di 266 boleh ya. Semoga sih nggak turun ya, langsung naik aja. Karena ini secara teknikal juga Bukalapak masih di atas ya, jadi masih oke lah. Ya, semoga besoknya lanjut untuk Bukalapak. Oke, lanjut saja bahas saham-saham yang di request ya teman-teman. Pertama BRMS. Ya. 230-nya sih itu. Kalau dibilang dia lagi di support banget nih. Lagi di support banget nih. Support support persimpangannya nih 228, 230. Kita lihat besoknya kalau dia naik ya paling retest ke 236 ya. Dia akan lebih bagus kalau bisa break di atas 236. Itu baru lumayan naiknya bisa ke 242 sampai 250-an. Tapi kalau untuk sekarang kalau kalau saya pribadi saya nggak akan ambil dulu. Lebih baik saya beli agak mahal tapi lebih yakin naik daripada sekarang saya gambling begini karena posisinya lagi di persimpangan, arahnya mau turun nih. Ya kalau dia jebol, jebol lagi besoknya, kalau sampai jebol lagi ya agak bahaya nih ya. Karena ini lagi di support nih 228, 230 ini support. Kalau dia kuat besok dia bisa lanjut naik ya, berarti tidak jadi downtrend tapi malah malah mungkin bisa jadi uptrend kembali untuk BRMS. Posisinya lagi di persimpangan sekarang nih. Supportnya di 228 sekarang. Ya kalau dia jebol lagi 228 dia akan turun tes lagi ke 224 sampai 220 itu support cukup kuat untuk BRMS. Ya, posisinya lagi di persimpangan untuk BRMS, resist di sekarang di 236. Oke, lanjut saham-saham yang di request BBYB. BBYB ya sudah agak-agak kurang oke nih. Arahnya sudah agak-agak turun ya. Sudah agak-agak turun, jadi tidak oke. Dia harus naik lagi ke 1300 untuk balik teknikal yang lebih oke. Kalau tidak, kalau masih di bawah 1300, arahnya akan turun. Arahnya akan turun, mungkin akan sekarang akan retest ke 1200-nya sampai 1180. Kalau 1180-nya jebol, berarti bisa patah tren dan dia turun ke 1100 sampai 1050. Ya.
Intinya dia harus kalau dia mau yakin naik lagi, dia harus break di atas 1.300 baru menarik lagi untuk BBB. Kalau masih di bawah 1.300 arahnya akan turun untuk BBB. Ya, lanjut ke ESA. ESA wajar lah ya turun karena dia kemarin naik terus, jadi dia retest dulu support uptrend dia di 1050 lah, 1050, 1040 itu support uptrend. Kalau masih bisa bertahan dia akan lanjut naik ya. Ada potensi akan tes lagi 1100 sampai 1150-nya untuk ESA. Kalau bisa break lagi dia akan naik di atas 1200-an ya. Kalau memang mau beli ya SL-nya agak jauh nih. Ya, kalau mau beli SL-nya agak jauh di 9 di bawah 950 kalau mau SL belinya ya untuk ESA. Posisinya masih uptrend untuk ESA, lanjut ke Goto. Goto 11-12 sama buka sih sepertinya ya. Aduh, nggak beda, beda nasib nih Goto jelek nih. Lagi downtrend nih. Ya, kalau buka itu masih uptrend. Kalau Goto ini sudah downtrend ya. Support di dua, bentar saya lihat dulu. Dua 286 ya, 286 sampai 280. Kalau 280-nya jebol lagi itu berarti dia downtrend lagi. Tapi kalau ini masih bertahan 280, 286 mungkin dia akan tes lagi tes ke 300 sampai 310. Posisinya sedang sideways di area bawah, kurang oke untuk foto. Lanjut ke SMDR. Aduh, posisinya lagi aduh kurang oke nih sebenarnya. Udah kayak gorengan banget nih saham. Lagi di persimpangan ya, kurang cenderung nggak oke sih kalau saya lihat ya. 2.500 lah, 2.500, 2.480 kalau memang teman-teman ada barang itu kawalnya di sana. Tapi kalau jebol sudah di bawah 2.480 saat closing itu sudah pertanda dia akan turun lagi ke 2.400. Untuk sekarang dia masih ada bertahan di 2.500, ada potensi naik lah. Mungkin ke tes 2.600 sampai 2.700 lah maksimal. Posisinya lagi di persimpangan untuk SMDR ya. Kalau saham-saham persimpangan pasti saya hindari ya, karena nggak tahu nih arahnya mau kemana. Turun kah, naik kah, lebih baik cari yang lebih pasti-pasti aja lah. Nggak ada yang pasti di market, tapi ya kalau kita analisanya lebih oke, lebih peluangnya lebih naiknya lebih cepat ya udah beli yang itu. Kalau persimpangan begitu pasti saya hindari sih. Kalau saya ya. Ini juga sama, lagi di persimpangan ya. 100 support kuat kalau jebol downtrend, tapi kalau masih kuat dia tes lagi resist 105 sampai 107 ya. Kalau break 107 bisa uptrend ya, tapi kalau break di bawah 100 jadi downtrend ya. Ini arah-arah persimpangannya begitu. Kalau saham-saham persimpangannya begitu ya. Itu tadi LPKR ya. Nah, benar kan LPKR? Punya salah. Ya, LPKR udah, lanjut ke Bapak. Apa? Oke, loading kita pindah ke sini saja. Waduh, tinggi ya, sudah naik tinggi nih. Ya. Sudah naik tinggi, resisten selanjutnya di 145, 150 ya. Kalau bisa jebol naik lagi, tes lagi 160 sampai 170-an. Tapi kalau nggak kuat naik di 145 sampai 150, dia akan tes turun ke 135 sampai 138. Posisinya sangat tinggi ya, udah sangat tinggi untuk Bapak. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak itu sangat-sangat uptrend, tapi resikonya sudah agak tinggi. Lanjut ke LSIP. LSIP masih di atas ya, masih sideways di atas, masih oke lah. Karena masih bertahan di atas 1.200 sampai 1.220-nya, ada potensi tes lagi ke 1.250 sampai 1.260. Resist kuat di 1.260 untuk LSIP. Lanjut ke Pico. Pelangi Indah, Kanindo. Oke, uptrend nih. Ya, tapi ini agak-agak angin-angin ya saham ini. Kadang-kadang liquid, kadang-kadang tidak liquid ya. Uptrend ya, ada support di 196, 200. Kalau bertahan dia akan lanjut naik ke 212 sampai 226. Di posisi uptrend untuk Pico, lanjut ke SMA. Masih di atas nih, tumben dia satu di atas yang dia cukup menarik untuk
SMA dia masih bertahan di atas 228, 230 itu tandanya masih uptrend ya. Ada potensi tes lagi 236 sampai 242 itu resist cukup kuat untuk SMA. Posisinya lagi sideways di atas jadi masih oke. Selama tidak turun lebih dari 228-nya saja lah. Kalau turun 228 dia akan tes 220-nya. Lanjut agro. Ya ini agro juga menu-menu kita kemarin ya. Kita sudah cuan lumayan nih agro. Tadi 10%-an. Ya agronya masih uptrend ya karena ada support di 780, 760 itu support uptrend. Kalau bertahan dia akan lanjut naik lagi, tes lagi 850-nya sampai 880-nya ya. Posisinya sangat uptrend ya untuk agro ya. Cukup oke. Lanjut ke WIRG. Eh nggak oke ya, ini lagi kurang oke ya. Tapi masih belum downtrend juga ya karena masih ada support cukup kuat yang menjaga dia di 520. 530 resisten selanjutnya ada dari 56 550 sampai 580 ya posisinya sekarang lagi di persimpangan untuk wick ya. Lanjut ke BEPS. BEPS menu buy close kita kemarin masih belum jalan tapi ya eh harusnya masih bisa naik, semoga ya masih bisa naik ya karena dia masih bertahan di area-area atas ya, masih masih sideways di atas jadi ada peluang naik ya. Intinya selama 4.800 4840-nya bertahan, BEF masih ada peluang untuk naik ya. Masih ada peluang ke 5150 sampai 5400 ya. Posisinya masih sideways di atas ya. Semoga besok, semoga secepatnya naik ya. Intinya 4800-nya kawalan ketat untuk BEPS. Lanjut ke BEFIK. BEFIK di posisi lagi di persimpangan untuk BEFIK ya. 130, 128 itu eh, area-area area-area pertahanan terakhir 128 130 kalau masih bertahan masih ada potensi naik ke 134 sampai 136 lah ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk Befik. Lanjut ke Akra. Akra masih di atas ya, masih di atas. Ada potensi masih bisa oke lah, masih oke karena dia masih bertahan di 1070 sampai 1090-nya. Masih ada potensi tes lagi 1120 sampai 1150 itu resist cukup kuat untuk Akra. Posisinya lagi sideways di atas. Terakhir POR. POR masih sideways di persimpangan ya, tapi ini ya kalau masih bertahan di 670 ya ada potensi tes naik ke 690 sampai 700 itu resist cukup kuat untuk POR. Posisi lagi di persimpangan untuk POWR. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga aktivitas kita selalu dilancarkan, tradingnya, pekerjaan usahanya, semua yang dilancarkan oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Salam cuan.